Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa duka cita tidak pernah luput dari kehidupan kita. Mungkin kalau mati baru kita rasa duka cita yang mendalam, karena memang seterakit itu dan soalnya dia tinggal dalam kenangan. Tetapi kalau peristiwa duka semacam ini, biasa yang menanggung memang bukan cuma keluarga, orang semua. Para pelayat pekabung memang saling mendukung dalam menanggung duka cita seperti ini. Dan ini wajar dalam kehidupan kita, karena kita tahu bagaimana makna kehidupan dan sampai mana kita akan mengakhiri. Tetapi kalau kita kaji lebih jauh, peristiwa duka itu banyak kita alami, yang mungkin kita sebut susah hidup atau banyak problem dan banyak kesesakan, kesusahan. Peristiwa-peristiwa kecil yang kita alami yang berpuncak pada kematian, itulah yang kita akan hadapi terus. Kita ingat Adam dan Hawa enak-enak di Taman Firdaus, akhirnya diusir pergi, bukan dihukum, diusir pergi oleh malaikat. Kemana? Ke dunia ini. Dunia yang pada akhirnya tentu berbeda dengan Firdaus, tentu berbeda dengan Taman Eden. Dan oleh karena itulah kita mungkin perlu kita sadar bahwa kita tidak pernah menikmati Eden yang sesungguhnya selama kita di dunia ini. Mungkin orang terkecoh dengan hal-hal yang mengenakan, yang menyukakan, yang kita alami di dunia ini. Tapi sekali lagi sifatnya sementara. Dan kita memang diberikan kesempatan oleh Allah sendiri untuk mengecap bagaimana surga yang sesungguhnya. Tentu orang biasakan kalau sudah enak, kadang-kadang lupa dengan orang lain, lupa dengan segala sesuatunya. Kadang-kadang juga ketika dia rangkaikan seluruh kehidupannya, ada begitu banyak kesusahan, kedukaan. Tetapi ketika dia mengalami kesukaan satu saja, kadang-kadang terasa semua kedukaan, semua penderitaan kayak hilang lenyap. Pepatah mengatakan panas setahun dihapus oleh hujan sesekali. Dan itu menyatakan begitu menyukakannya sesuatu yang sifatnya suka, sesuatu sifatnya gembira, sesuatu yang sifatnya senang. Dan oleh karena itu sebenarnya kalau kita kaji dalam permenungan iman kita, maka kita sebut Yesus sang juru selamat. Kita sebut juga jalan, terang, kehidupan. Jadi melalui Yesus itu sendirilah maka kita diberikan jalan, dibukakan jalan, diberikan terang untuk ikut jalannya Yesus, karena dia bilang akulah jalan. Di mana? Ke Eden, di mana tempat semula Adam dan Hawa, leluhur kita ada di situ. Oleh karena itu maka sekarang kita sungguh-sungguh percaya bahwa jalan kembali bagi kita semua ini, yakin ini jelas jalan yang harus kita tempuh. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan menuju tempat itu kita banyak mengalami cobaan dan gangguan, apalagi yang diciptakan oleh hati kita sendiri, bahkan si penguasa kegelapan sendiri. Apalagi kita menjadi pengikut.
Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita kaji juga dalam kehidupan kita, seluruh pergumulan kita, kita banyak kali mengalami hal-hal yang membuat kita bingung mau kemana. Bahkan kita jatuh dalam posisi frustasi, putus asa, bahkan mana-mana juga apa yang mau terjadi. Inilah yang menjadi pergumulan kita selagi menjadi manusia, selagi menjadi orang yang terdiri atas daging. Allah memberikan kepada kita rohnya yang kudus. Sejak pembaptisan kita sudah mendapatkan, dan selama hidup kita berjuang untuk mengikuti roh itu. Dan saudara-saudara yang terkasih, perjuangan kita itu berkecimpung dalam hal-hal yang pertama, soal kepercayaan. Dalam permenungan hari pertama, Bapak Wens membawakan tentang bagaimana kita beriman, merenungkan yang dicontohkan oleh Ayub. Ketika dia mengalami goncangan dan sedemikian rupa yang menyusahkan dia memang menderita, tetapi dia tidak meninggalkan kepercayaan. Jadi soal percaya, pertama kita boleh tanya, apa betul kita orang percaya? Yang percaya itu yang bagaimana? Dua hal yang perlu kita ungkapkan dalam percaya. Yang pertama, soal pengakuan. Saya mengaku. Mengakukah kita bahwa kita percaya kepada Allah atau tidak? Kepada Yesus atau tidak? Dan yang kedua, percaya harus dibuktikan dengan kehidupan sehari-hari. Tidak sekedar omong, tidak sekedar bicara saya percaya. Ya, buktikan bahwa kau orang percaya. Nah, inilah dua hal yang perlu kita gumuli untuk membuktikan bahwa kita memang orang yang percaya. Dan setelah kita menggumuli kehidupan kepercayaan kita dituntut untuk setia. Untuk setia, termasuk ajakan permenungan tadi malam yang juga diulang oleh Pak Kennedy tadi, bahwa janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia yang dapat dimakan oleh rayap dan nenah, tapi kumpulkanlah harta surga. Tidak disebut di situ bahwa ini boleh kaya, tidak disebut di situ ini boleh nada harta. Yang tidak boleh kumpul. Tidak akan dilarang cari, tidak akan dilarang mendapatkan, tidak dilarang menggunakan. Yang dilarang adalah kumpul. Maka yang kumpul-kumpul harta Bapak Ibu, yang tidak mau tergerakkan gerakan sosialnya, boleh ajak bermenung. Yang kumpul-kumpul di for apa, boleh bermenung. Kasihan di samping kiri kanan atau di tempat lain sangat membutuhkan, tapi orang kumpul-kumpul di tampil apa? Nanti jadi seperti orang kaya yang bodoh. Ya, di rumahku ada sekian harta. Hai tubuhku, bersenang-senanglah, makan minumlah. Sementara dia tidur, Tuhan bakar habis semua. Nah, hati-hati yang berkumpul. Tetap boleh cari, tetap boleh dapatkan, tapi bagi-bagilah orang, terutama yang membutuhkan. Saudara-saudara yang dikasih, permenungan 2 hari ini menghantar kita semua untuk pada hari ini kita semakin percaya dan semakin jelas bahwa kita memang mendapatkan jalan-jalan yang harus kita tempuh dalam hidup hari-hari, yaitu Yesus sendiri. Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita, tapi kita tolak kadang-kadang. Dia hadir sebagai orang yang compang-camping, kita bilang, masa Tuhanku itu seperti compang-camping. Kita lihat orang yang datang yang dalam keadaan susah, kita bilang, masa Yesus orang susah. Sehingga kita cuma lihat orang yang kaya-kaya. Yesus datang sebagai orang yang tidak terhormat, yang tidak dipandang,
kita bilang, masa Yesus datang seperti ini. Tapi kalau datang orang yang berpangkat hebat, wah, sujud kita sampai masuk di mana? Kita sangat menghormati. Tapi ternyata Yesus datang seperti orang-orang seperti itu. Maka baiklah kita sungguh-sungguh menghayati, mendalami permenungan-permenungan kita. Kadang kita dibutakan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya terarah pada mengumpulkan harta, yang terarah pada mau tidak setia, yang terarah kepada tidak percaya. So ada gereja, so ada agama, so ada kitab suci, tapi kita udah cari lagi di mana? Dan ketika mengenakan, dia bilang, wah, so ini. Dan akhirnya kehidupan bergereja, kehidupan berbakti dalam hidup sosial, dalam kelompok-kelompok yang berbau kerohanian ditinggalkan dan pergi kemana? Saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah duka cita ini kita bersyukur bahwa kita disentakkan kembali. Orang Manado bilang, tidak dapat kuti saja, supaya sadar bahwa kita akan mengalami hal yang serupa. Dan Allah menyatakannya lewat Bapa yang terkasih, Carolus Karuni. Saya tidak mengenal persis siapa Pak Carolus secara mendalam, tetapi setiap kali saya bertemu dengan beliau dari cara berceritanya mau ajak bercerita. Ya, selalu kalau ketemu, yaitu di saat saya mencari orang rumah atau di kebun sana, tetapi orang yang dicari tidak ada, yang ada Pak Carolus. Saya langsung merenungkan bahwa betapa indahnya ini keluarga dihadirkan Pak Carolus yang jaga-jaga rumah. Banyak penjaga rumah yang dianggap enteng, penjaga rumah dipandang sebelah mata, tapi saya langsung luar biasa. Dan dalam pembawaannya dia ajak bercerita. Selama saya bekerja untuk maksud tertentu, dia ajak bercerita dan akhirnya saya rasa suasana nyaman, tidak dibiarkan sendiri. Ada keinginan untuk berteman dan senyumnya yang luar biasa, ketawanya juga yang luar biasa, kendati dalam kelemahan fisiknya. Singkat tapi membawa makna bagi kita. Mari juga kita hadir kepada orang lain untuk ada menyenangkan. Karena kita mau kebal dengan apa yang kita perjuangkan selama ini. Asyik yang penting bahagia, tapi orang yang susah. Yang penting pas senang, tapi yang lain susah. Mari kita berkaca dari pergumulan hidup bahwa orang sendiri tidak bisa hidup sendiri. Kalau boleh, mari kita waktu bikin senang. Jangan juga orang lain cuma dipandang sebelah mata. Ngana kan cuma tukang jaga rumah, ngana kan cuma tukang kebong, ngana kan cuma disuruh-suruh. Coba kan ada yang disuruh, coba kan ada yang dijaga, yang menjaga. Bukankah kita susah sendiri? Dan itulah peran-peran yang ditunjukkan oleh Allah untuk mengajak kita semua saling menghargai, saling mencintai. Dan dalam hal itu kita disentakkan dalam peristiwa ini untuk ingat lagi bahwa peristiwa-peristiwa yang kita alami mengenai suka dan duka itu jangan kita larut di situ. Yakinlah, datanglah kepada Yesus. Datang kepada Yesus bagaimana di Yerusalem? Tidak perlu ke sana. Kalau dia di sana cuma lihat kuburnya. Datanglah kepada Yesus dalam roh dan kebenaran. Hiduplah sesuai dengan roh. Berusahalah untuk hidup benar. Maka Yesus ada di sana. Saudara-saudara yang terkasih, kita percaya Bapak Carolus sungguh-sungguh mengalami hidupnya. Saya bercerita dengan teman-teman tadi malam, dia bilang, mungkin orang pikir ini menyusahkan, tapi buat saya ini pengalaman hidup yang berarti. Artinya apa? Yang nama masuk rumah sakit, datang habis, dia ada penderitaan,
dan Tuhan Allah bekerja menurut rencananya. Ada orang yang sudah menderita terus, belum mati-mati, tapi bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tuhan punya rencana untuk lewat orang yang sangat lama, bahkan juga memuji Dia dan kita semua untuk yakin dan percaya apapun yang dibuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita adalah benar adanya. Semoga kita sanggup setia, percaya, dan setia terus di dalam kepercayaan kita. Amin.